Masyarakat adat Marga Ogonei di Teluk Bintuni hanya butuh pengelolaan hutan alam berbasis masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di kampung. Perkumpulan Panah Papua. Ketimpangan penguasaan lahan dan ekonomi antara pemilik tanah, dalam hal ini masyarakat adat Papua dengan pemegang izin berbasis lahan skala luas, masih menyisakan gap yang begitu luas. Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas wilayah administrasi sekitar 2 juta hektar memiliki luas izin berbasis lahan skala luas lebih dari 2 juta hektar. Selaku pemilik tanah, masyarakat adat Papua secara de facto memang merupakan pemilik tanah, namun secara legal, tanah dan sumber daya alam tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh negara. Masyarakat adat kerap tidak mengetahui proses perizinan yang diberikan oleh negara kepada pemegang izin. Akibatnya, konflik antara masyarakat adat dan pemegang izin kerap terjadi ketika pemegang izin telah beroperasi di lapangan. Bahkan muara dari konflik berakhir dengan adanya ancaman dan kekerasan fisik. Diperlukan model pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat adat agar kondisi ekonomi masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan alam dapat ditingkatkan. Di Kabupaten Teluk Bintuni terdapat inisiatif baik mendorong legalitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat. Diawali dengan inisiatif DPRD Kabupaten Teluk Bintuni berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk mendorong Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA atau PPMHA. Pemerintahan daerah telah menerbitkan Perda PPMHA nomor 1 tahun 2019 yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat 7 suku, yaitu suku Kuri, suku Wamesa, suku Sok, suku Moskona, suku Sebiar, suku Iraruta, dan suku Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni. Produk hukum ini berperan sebagai alas hukum agar negara dapat memberikan pengakuan kepada komunitas masyarakat adat dalam pengelolaan hutan alam secara legal. Selain prasyarat perda, terdapat prasyarat lain yang diperlukan seperti adanya keputusan dari kepala daerah setempat memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat. Perda nomor 1 tahun 2019 tentang PPMHA 7 suku dan SK pengakuan komunitas MHA Marga Ogonei. Salah satu komunitas masyarakat adat dari Marga Ogonei telah berhasil melakukan advokasi dan mendesak kepala daerah untuk menerbitkan SK Bupati nomor SK 18845H-10 tahun 2021. Desakan ini tidak jauh terlepas dari peran perempuan adat dalam komunitas masyarakat adat Marga Ogonei yang memiliki komitmen kuat untuk melindungi wilayahnya. Salah satunya adalah Justina Ogonei. Selaku representasi perempuan adat sekaligus kepala distrik di daerah asalnya, Justina mampu untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat kabupaten. Justina mampu memperjuangkan komunitasnya untuk diakui oleh negara melalui pemberian SK Bupati. SK ini sekaligus mengakui komunitas dan wilayah masyarakat adat Marga Ogonei seluas 21.000 hektar yang terletak di Distrik Merdei Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Terbitnya SK ini adalah salah satu prasyarat dalam pemberian hak pengelolaan hutan adat oleh negara kepada masyarakat adat. Selain komunitas masyarakat adat Marga Ogonei, juga terdapat komunitas masyarakat adat lain yang akan menyusul untuk meminta pengakuan negara terhadap komunitas masyarakat adat dan wilayahnya seperti komunitas masyarakat adat Marga Masa Koda yang telah melakukan pemetaan partisipatif dan sedang melakukan tata batas dengan luas wilayah adat sekitar 3.800 hektar. Justina Ogonei ikut memfasilitasi kesepakatan batas wilayah adat Marga Ogonei dengan marga tetangga. Usulan hutan adat Marga Ogonei saat ini telah diserahkan kepada KLHK oleh Ketua Marga Ogonei. Harapannya Menteri LHK dapat memberikan hak pengelolaan hutan adat kepada masyarakat yang mengusulkan. Kenapa komunitas masyarakat adat Marga Ogonei lebih memilih skema hutan adat bukan skema perhutanan sosial lainnya? Hutan adat adalah skema terbaik dari skema lain yang telah tersedia secara hukum di Indonesia.
Hak pengelolaan hutan adat mengandung arti bahwa status hutan negara atau dikuasai oleh negara dapat berubah menjadi hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat adat, walaupun secara fungsi masih tetap akan berlaku sama sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Pendekatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat adalah pendekatan yang cocok di tanah Papua. Kita ketahui bersama bahwa tanah Papua didominasi oleh tutupan hutan alam dan terdapat masyarakat adat Papua yang tinggal di sekitar hutan alam tersebut. Kebergantungan terhadap hutan alam masih sangat tinggi sehingga dianggap hutan adalah modal sosial milik masyarakat adat Papua. Tanpa hutan alam berarti tidak ada aktivitas perburuan tradisional dan meramu. Modal sosial masyarakat adat adalah kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Melalui pemanfaatan modal tersebut, diyakini masyarakat adat dapat meningkatkan ekonominya dan turut berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan kampung. Pemerintah berkewajiban untuk membantu masyarakat adat dengan menyediakan pasar bagi komoditas yang berasal dari wilayah adat. Usulan hutan adat seringkali mendapat keraguan dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan luasan ini, KLHK terkadang bertanya mengapa usulan hutan adat Papua begitu luas padahal penduduknya sedikit. Mungkin juga keraguan ini menjadi penyebab belum ada satupun hak pengelola hutan adat diberikan kepada masyarakat adat di tanah Papua. Hutan alam adalah pasar bagi masyarakat adat yang semua tersedia untuk kehidupan. Tanpa hutan alam, maka masyarakat adat juga akan tiada. Jangkauan berburu dan meramu bagi masyarakat adat Papua tidaklah sempit dan tidak terbatas di sekitar kampung atau dusun. Mereka perlu berhari-hari masuk ke hutan untuk mencari makan dengan cara berburu. Pemberian hak pengelolaan hutan adat yang sempit dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak masyarakat untuk mencari makan. Oleh karena itu, sudah merupakan sesuatu yang wajar jika luas penguasaan wilayah masyarakat adat begitu luas dengan jumlah masyarakat adat begitu sedikit. Hal ini disebabkan karena pola hidup masyarakat adat yang memang bergantung kepada hutan alam dengan cara berburu dan meramu. Komunitas masyarakat adat Marga Ogoney hanyalah satu dari sekian banyak komunitas masyarakat adat yang menginginkan wilayahnya diakui oleh negara sebagai wilayah masyarakat adat. Komunitas masyarakat adat Marga Ogoney diharapkan dapat menjadi contoh model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di kampung. Sampai saat ini, Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten dengan kemiskinan paling ekstrim di Indonesia. Minimnya pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat adalah penyebabnya. Pembangunan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sekiranya dapat memprioritaskan hal ini dalam perencanaan pembangunannya. Kita ketahui bersama Perda nomor 1 tahun 2019 tentang PPMHA Kabupaten Teluk Bintuni juga telah mengamanahkan pemberdayaan masyarakat adat sehingga pemerintahan diharapkan dapat fokus untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat.